Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada. Kami panggil Anda sebagai Sobat IHC. Saya Ruljon menyapa Anda di podcast IHC, yaitu Check Up. Episode kali ini tentang perempuan. Lebih tepatnya judulnya adalah anemia pada wanita. Bersama dengan saya Dr. Adinda Putri Nadira dari IHC Klinik Pertamina. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Dok, Kak. saya mau nanya umur nih sebetulnya, tapi kelihatan muda banget ya, baru lulus banget ya. Karena praktek di Klinik Pertamina. Iya, sekarang di Klinik Pertamina IHC Rawamangun. Oke. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya, Welcome baru aboard, Dok ya. Dan sudah Terima menjadi kasih. narasumber, berarti ini kece banget dokter kita. Oh ya, untuk Sobat IHC, kita masih tapping podcast IHC Check Up ini di DOS Megastore di Ratu Plaza lantai 1 ya. Kalau Anda mau beli kamera, Dok, kalau iseng-iseng mau Oke. mainan drone juga ada di Oh sini, ya, Dok. boleh. You name it, Dok, semua lengkap ada di sini di DOS Megastore Ratu Plaza. Oke, kita langsung kepada topik saya tadi, Dok. Anemia pada wanita. Saya akan mulai dengan gini. Anemia dalam satu kata. Apa? Menurut dokter. Kurang darah. 2 kata ya itu. Gak apa-apa, saya gak mungkin juga darah gitu ya. Iya, benar. Oh, kurang Jadi, darah. kurang darah. Bener juga Betul. sih ya. Oke. Heeh. Jadi secara jelasnya kenapa anemia lebih sering terjadi pada wanita? Nggak pada saya sebagai pria. Oke, jadi memang anemia itu kan adalah kekurangannya sel darah merah ya di dalam tubuh, atau mungkin lebih sering kita sebutnya hemoglobin ataupun HB ya. Oke. Oke, nah itu terjadi karena oksigen dalam darah ini jadinya tidak terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh gitu. Nah, memang dari survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 Ya. itu terjadinya anemia lebih banyak di wanita. Prevalensinya 18% pada wanita, sedangkan Yes. pada laki-laki itu 14%. Wow. Nah, penyebabnya itu karena pada perempuan itu kan menstruasi ya, jadi kehilangan darah yang cukup banyak, kemudian Dan itu kalau- reguler terus menerus begitu ya, Dok ya. normalnya kan memang per bulan ya keluar menstruasinya itu gitu. Terus ada juga pada ibu hamil Ya. yang membutuhkan nutrisi lebih banyak gitu, karena kan nutrisinya terbagi antara ibu dan juga janin gitu. Oke. Makanya wanita lebih sering terkena anemia. Menarik sekali. Dan saya tambahin nih datanya bahwa pekerja perempuan juga benar tuh, Dok ya. Pada sebuah perusahaan manufaktur di Kerawang, ini saya ambil dari ChatGPT AI gitu, Dok ya, tahun 2023 menemukan bahwa 53,9% pekerja perempuan mengalami anemia, hampir 54%. Betul. Serem banget ya, Dok ya. Iya, benar. Oke, lalu gejala. Kalau kita bicara gejala nih, Dok ya, gejala apa yang bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari? Misal, saya tiba-tiba kok sering ngantuk gitu atau nggak bergairah hidup pada hari ini atau keseringan begitu, Dok? Oke, Atau iya. apa? Betul. Jadi untuk gejalanya sendiri yang paling terlihat itu kalau misalkan pucat ya. Pucat itu bukan cuman dari kulit, dari kuku maupun dari konjungtiva. Konjungtiva itu kelopak mata bawah sini ya. Ini yang Itu putih gitu ya? dia lebih pucat. Kalau kita kan normalnya rada Iya, merah iya, gitu iya, ya. iya. Kalau itu tuh dia pucat, memang kelihatan pucat. Terus sehari-hari dia lebih gampang capek, terus bisa jadinya letih, lesu, lunglai gitu ya, Ya. 3L. Terus juga sakit kepala, pusing, atau worst case-nya sampai pingsan juga bisa gitu. Terus Oke. juga bisa juga biasanya ini sulit untuk berkonsentrasi gitu. Itu gejala yang paling sering sih terjadi. Oke, coba Sobat IHC kalau tadi menemukan atau merasa gejala-gejala yang disebut sama Dokter Dinda, panggilan sayang saya pada hari ini. Adinda ya benar Iya, ya? betul, Oke. betul. Jadi segera cek ya, segera periksa begitu, Betul. jangan diem-diem aja. Iya, benar. Karena worst case-nya tadi bisa sampai pingsan Sampai atau apa lagi, Dok? pingsan. Sakit kepala, pusing tadi. Oh, secara terus-menerus begitu Iya, ya. betul. Pada terburuknya bisa terjadi apa, Dok? Kalau misalkan terburuknya sih ya dia nggak bisa menjadi penyebab langsung ya terjadinya perburukan. Cuman itu salah satu pertandanya aja. Kalau misalnya tadi pucat banget kelihatannya, ya itu harus dicek langsung di HB-nya itu. Kayak Oke. gitu. Itu ceknya misalnya saya nih. Jangan deh, saya kan bukan perempuan. Ada seorang perempuan, wanita merasa itu, terus dia langsung datang ke dokter umum Betul. atau MCU dulu atau apa?
Kalau misalkan memang ada gejala tersebut, bisa langsung ke dokter umum, pokoknya vaskes yang ada laboratoriumnya Ya. ya, yang jelas. Karena kan kita harus pengecekannya harus dari lab yang ada pemeriksaan HB-nya itu sendiri gitu. Oh, Biasanya konsultasi ke dokter umum dulu, nanti dari dokter umumnya akan diarahkan apakah memang harus cek lab atau tidak. Ya, atau ke IHC Klinik Pertamina, ada di mana-mana Betul, ya. ada di mana-mana. Ada di Romangun, Banyak, Sinabung, Cinere, BSD, you name it ya. Yes. Ada Dok ya. Banyak banget Pilih yang pokoknya. paling dekat dengan Yes. rumah Anda atau kantor Anda. Oke, saya pertanyaannya ada lagi nih, yaitu dampak. Mungkin nggak sih Dok, awalnya anemia, tapi jadi menjalar kemana-mana. Misalnya jadi, I don't know, jadi kena jantungnya atau jadi pemicu penyakit lainnya. Oke, jadi kalau misalkan dampaknya sendiri itu Ya. bisa pertama menurunnya daya tahan tubuh ya, imun gitu, karena jadinya gampang terkena infeksi virus ataupun bakteri gitu. Terus juga bisa karena kurangnya tadi oksigen dalam darah gitu ya, penyebarannya jadi nggak bagus. Oke. Itu bisa juga ada gangguan jantung, bisa tiba-tiba gagal jantung. Aduh, Kayak gitu. seserius itu ternyata Seserius ya. itu, cuman dia memang Ya. bukan penyebab yang langsung ya. Cuman itu salah satu Panjang, efek betul, panjang efek gitu ya. panjangnya, seperti itu. Alright, oke. So, pertanyaan selanjutnya udah banyak nanya saya Iya. Dok ya. By the way, dokter praktek di IHC Klinik Pertamina Klinik Pertamina Rawamangun. Rawamangun. Nah, ya kalau mau misalnya cek sama dokter Dinda, boleh ke Rawamangun. Boleh banget. Selanjutnya Dok, nih ada titipan pertanyaan banyak banget nih ya dari Oke. Sobat IHC. Bagaimana anemia mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janin Dok Dinda? Oke. Tapi jawabnya nanti ya di segmen kedua. Nah, Sobat IHC tetap di tempat Anda. Oh, yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan subscribe. Atau yang nonton ini mau merasa punya teman yang gejalanya sama yang seperti yang dijelaskan sama Dokter Dinda, share konten ini, gitu Dok ya? Yes, betul. Oke, kami kembali lagi di segmen 2. Baik Sobat IHC, bersama lagi dengan Ruli Johan dan Dokter Dinda dari IHC Klinik Pertamina Rawamangun. Nah, topik kita kali ini adalah tentang wanita dan anemia. Jadi anemia pada wanita. Seberbahaya itu tadi di segmen 1 sudah dijelaskan sama Dokter Dinda, bisa pingsan, bisa kena penyakit yang lain begitu ya Dok ya. Betul. Tapi meskipun itu pada jangka waktu yang panjang, tapi lebih baik kita obati. Bagaimana cara mengobatinya? Kita akan bahas nih. Tapi pertanyaan yang di segmen 1 tadi belum terjawab sama Dokter Dinda. Apa efek buruknya begitu ya anemia pada ibu hamil, Dok? Oke, jadi kalau pada ibu hamil ada efek sampingnya, yaitu kayak pas melahirkan jadinya perdarahan berat gitu ya. Jadi Oke. makanya kita mencegah supaya ibu itu tidak sampai anemia seperti itu. Terus bisa juga infeksi saat melahirkan maupun pasca melahirkan. Kemudian depresi pasca melahirkan pun juga bisa terjadi seperti itu. Sedangkan kalau untuk janinnya, untuk janin itu bisa berat lahirnya tuh rendah gitu. Jadi jadinya prematur seperti itu. Oke. Nah, Anda merasa lagi hamil, cek dulu ya. Betul. Bagaimana ceknya? Datang boleh nih ke klinik ketemu sama Dokter Dinda. Iya. Dok, cara menjaga agar tidak kena anemia. Apakah pola makan termasuk ada di dalamnya? Oh, pasti ya. Jadi kalau misalkan pola makan ini, kalau sekarang tuh kan banyak fast food ya, terus processed food, sedangkan kita tuh Betul. butuh yang real food ya. Ya. Dari makanan sendiri pun kita harus banyak makan yang protein hewani dari daging-dagingan merah seperti sapi, kambing, ayam gitu. Terus dari protein kayak telur, terus dari sayur-sayuran, brokoli, bayam, terus dari kacang-kacangan, dan fun fact-nya juga kalau misalkan orang Indonesia nih banyak yang makan sambil minum es teh ya, pasti kan banyak tuh yang kayak Saya gitu termasuk. tuh. Betul. Tapi untungnya saya nggak hamil sih. Kenapa memangnya, Dok?
Nah, jadi kafein itu pasti akan mengikat nutrisi yang kita makan gitu. Jadi badan kita nggak menerima nutrisi itu gitu. Jadi kalau misalkan lagi makan, kalau bisa jangan minum kafein, teh maupun kopi. Yang jelas harus minum air putih aja sambil makan ya. Sedangkan kalau misalkan mau minum kopi ataupun teh, itu paling dijarakin 2 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan gitu. Intinya sebetulnya ya Dok Dinda dan Ya. Sobat IHC, makan apapun ya air putih aja gitu ya. Betul. Harus lebih banyak asupan air putih daripada kafein. Nah, bicara soal asupan, ada Sobat IHC yang bilang, Dok kalau gitu saya menjaganya pakai suplemen TTD aja. Suplemen darah. tambah darah, Tambah tablet tambah darah katanya. Boleh nggak? Satu itu. Kedua, cara konsumsi yang benar itu bagaimana? Boleh. Untuk tablet tambah darah itu boleh banget, apalagi pada wanita yang usia produktif ya, mau dari 15 tahun sampai usia ke atasnya, kayak gitu juga boleh. Diminumnya 1 kali sehari itu cukup ya. Cuman ada di beberapa orang biasanya itu memunculkan jadi mual gitu. Makanya kita lebih Respon menekankan beda-beda ya betul, responnya. Oke. betul. Jadi kita lebih menekankan untuk dari makanan aja yang real food tadi, yang buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Dan juga dari buah-buahan itu pun harus makan buah-buahan karena membantu penyerapan zat besinya dari si vitamin C ini Oke. gitu. Nah, kalau tadi sudah pola makan, Ya. lalu tablet tambah darah. Kalau sejak dini itu selain dua tadi apa lagi Dok? Misalnya jangan begadang atau jangan olahraga yang berlebihan. Terus di pertanyaan selanjutnya adalah di usia berapa kalau gitu yang perlu benar-benar dijaga? Mungkin orang tua ya, anak saya ini anemia kali ini. Oke. Nah, gimana tuh Dok? Oke, nanti itu harus ada pengecekan ya, terutama kalau misalkan ada gejala yang dirasakan yang tadi kayak lemes, sering pingsan atau pusing gitu ya, itu memang harus langsung ke klinik aja atau langsung dikonsulkan ke dokter umum. Ya. Kemudian nanti akan dicekkan laboratorium ya kayak gitu. Jadi itu deteksi dininya kayak gitu. Sedangkan untuk ibu hamil juga persiapan wanita ya, wanita yang di usia produktif itu memang lebih baik minum tablet tambah darah itu gitu. Jadi dia udah siap gitu untuk ke depannya kayak gitu. Oh, nggak ada hubungannya dengan kalau misalnya saya rajin olahraga, bisa nggak tuh mengurangi anemia? Enggak sih. Enggak ya? Enggak anemia enggak ada. Nggak ada hubungan dengan olahraga. Enggak ada. Kecuali kalau memang udah ada bawaannya anemia, biasanya dia malah jadi agak lemas aja ya kayak Oke. gitu. Ngomong-ngomong soal bawaan, apakah ini ada turunan gitu Dok? Genetik? Anemia enggak, kecuali kalau misalkan klasifikasinya beda ya, banyak anemia, ada aplastik, ada ini, ada itu gitu. Sedangkan yang kebanyakan di wanita ini karena hamil ini adalah anemia zat besi. Oh, anemia zat besi. Ya. Baik. Nah, Sobat IHC jangan lupa kalau Anda mau bertanya silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan sambungkan ya, teruskan ke Dokter Dinda ini. Oke Dok, kita akan lanjut di segmen 3. Banyak pertanyaan nih. Oke. Tadi tips udah, terus cara sederhana mendeteksi sudah. Pertanyaannya, anemia bisa disembuhkan instan? Apa ini adalah penyembuhan jangka panjang? Terus apakah dimulai dari umur berapa ya dokter pernah menemukan pasien anemia paling muda? Nah, saya ingin tahu itu tuh. Ya, jangan jawab sekarang Dok, nanti aja. Oke, biar Sobat IHC nungguin di sana. Oke, Sobat IHC, Ruli Johan, Dokter Dinda akan kembali lagi. Check Up Podcast by Indonesia Healthcare Corporation. Saya host Ruli Johan bersama dengan narasumber saya Dr. Adinda Putri Nadira dari IHC Klinik Pertamina Rawamangun. Kita sudah bicara panjang 2 segmen dan ini adalah segmen terakhir. Judulnya yaitu yang kita bahas anemia pada wanita. Anemia ini Anda mungkin sering dengar tapi ya dan merasa biasa-biasa aja. Saya tinggal nanti sehat sendiri gitu. Betul. Terus bisa tadi pakai tablet aja pokoknya gitu ya tanpa menjaga pola makan dan segala macam. Itu ternyata nggak benar ya Dok ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya
divonis anemia. Ada wanita divonis anemia. Dia nggak merubah apa-apa. Apakah akan secara kesehatan badan dia akan merecovery itu atau akan anemia terus? Kalau misalkan makannya tetap nggak teratur, terus nggak ada konsumsi tablet tambah darah, Atau nggak ada perubahan? nggak ada perubahan, ya. Secara alami nggak bisa? Nggak bisa. Oh, makin buruk malah? Kalau dibilang makin buruk tergantung kondisi, bisa diperberat dengan kayak apa namanya, masalah tukak lambung kayak gitu juga bisa memperberat kondisinya gitu. Karena kan dia mengganggu penyerapan zat besi kan, Ya. gitu. Yang dokter tahu di umur berapa dokter pernah dengar lah kalau nggak, atau pasien dokter sendiri yang kena anemia ini wanita ini? Kalau di klinik sih paling usia-usia 11 tahun, 12 tahun kayak Sudah gitu. ada dok yang kena Sudah anemia? ada, karena memang nutrisi mungkin dari orang tua yang kurang memperhatikan ya nutrisi anaknya itu gitu. Oh, itu nggak ada kayak dikasih vitamin, disuntik, infus nggak ada dok ya? Dia cuman ada tablet tambah darah, maksudnya cuman daily pill aja gitu. Alright. Jadi maksudnya tiap hari harus minum tablet tambah darah itu, terus harus makanannya yang bernutrisi. Jadi dari kayak makanan hati ayam, yang kacang-kacangan itu benar-benar harus dikonsumsi tiap hari. Apa dok tadi makanannya dok yang bagus dok untuk tambah darah? Oke, itu ada bayam, brokoli, terus kacang-kacangan ya, almond, terus daging-dagingan merah, ada sapi, kambing, ayam. Minuman apa dok? Minuman ada nggak minuman? Minuman biasanya sih ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh suka Ngejus apa? ngejus buah bit. Oh buah bit. Kalau jambu merah gitu dok? Itu cuman vitamin C-nya aja, dia Oh, membantu penyerapan baik. si zat besinya kayak gitu. Oh bukan tambah darahnya di situ bukan? ha-ha. Hmm, Gitu. Tapi Dok, kalau misalkan yang buah bit itu memang untuk si zat besinya, jadi nambah darahnya. buah bit kayak apa ya? Coba cari sendiri Rasanya deh gitu. sepet-sepet gitu sih kayaknya. Tapi berguna ya ternyata ya. Berguna banget Oh, gitu. Dok, di special case, apakah perlu penderita anemia itu diberikan transfusi darah? Oh iya, jadi dia ada batasannya ya, minimal 7 itu Oke. udah harus transfusi. Jadi untuk yang normalnya wanita itu kan 12 sampai 16 ya, 12 sampai 16. Sedangkan pada laki-laki itu 13 sampai 18. Kalau gitu. sudah 7, Kalau misalkan sudah 7 Masuk. itu langsung harus transfusi gitu. Cuman untuk berapa banyaknya itu tergantung nanti dari dokter. Biasanya dokter spesialis penyakit dalam ya, Oke, kayak gitu. Itu juga harus dicari tahu apakah ada perdarahan di dalam dari pencernaan atau ada penyebab lainnya. Gitu. wow, itu dia ya. Jadi ini sesuatu yang penting untuk Anda cek, untuk Anda tangani kalau terkena, terus untuk Anda maintain begitu ya, biar nggak terkena dan segala macam lah pokoknya tentang anemia ini. Iya benar. Dok ada pesan apa untuk para sobat IHC khususnya wanita tentang anemia ini dok? Mungkin sebelum saat memasuki usia produktif ya, Ya. udah mulai diperhatikan untuk nutrisinya, makan yang real food, kemudian saat makan juga jangan dibarengi minum kafein ya, harus air putih aja Oke. ya. Terus tadi harus diperbanyak dari makanan yang real foodnya, dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ya. Semudah itu, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Suka lupa, benar. Bener ya dok ya? Oke, last question dari saya dok. Ini biasanya saya tanya ke narasumber saya. Oke. Oke, kalau saya sebut satu kata, dokter harus jawab juga dengan satu kata. Oke, satu kata yang saya tanya adalah dokter, bukan, Adinda aja. Adinda. Oke. Apa dok? Responnya apa? Satu katanya apa dok? Bingung aku. Jangan dong. Ya bisa gitu ya dokter ya. Kalau ditanya penyakit langsung bla 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 bla, gampang banget. gitu ya. Kalau ditanya yang di luar itu sedikit, apa ya? Apa dok? Adinda. Adinda, adik. Adek. Kenapa adek? Karena emang adik. Oh, Artinya kan di adik. KBBI itu adik. Oh adik. Iya. Berapa bersaudara di keluarga? 4. Adik nomor berapa? Paling kecil kan? Aku nomor 2. Oh nomor 2. Ya pantas lah kan masih punya kakak. Gitu. Oke, Dokter Adinda, terima kasih Sama-sama. untuk ilmu yang bermanfaat. Ini kalau orang bilang kok enteng, tapi memang wah saya benar-benar harus perhatiin gitu ya. anemia. Betul. Nah efek buruknya panjang lebar Betul. gitu. Oke, saya Rujan pamit di check up kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.